kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai mengenai vape. Ya, isu-isu vape yang ada di sekitar kami ya. Jadi yang mau dibahas kali ini sih ya salah satu temen di komunitas itu kan ada yang ini sih apa namanya agak dikasih komplain sama orang terdekatnya. Jadi di sini kebetulan ada Bang Boy, dia ya Bang. Abang aja siapa? Jadi Bang Boy ini ketua dari asosiasi apa? Sahabat APPI. Sahabat APPI. Untuk panjangannya apa, Bang? Sahabat APPI itu asosiasi ya. Payung. Jadi ada beberapa komunitas vape di Kota Medan. Jadi payungnya itu kami, Sahabat APPI. Tapi Sahabat APPI itu bukan komunitas ya. Dia lebih payung. Jadi teman-teman komunitas itu induknya lah Sahabat APPI lah. Abang-abangannya komunitas. Jadi yang mewadahi dari komunitas vape. Ya. Jadi event persoalan-persoalan terkait dengan vape lebih banyak teman-teman sharingnya sama kita. Kalau APPI dengan Sahabat APPI apa bedanya? APPI itu asosiasi untuk pedagang atau pelaku bisnis. Jadi industri di bisnis vape ini ada juga asosiasinya, ada juga payungnya. Dan itu legalitasnya resmi. APPI punya legalitas yang resmi. Berarti yang Sahabat APPI ini yang mewadahi komunitas, bukan? Sahabat APPI ini bagian dari APPI, tapi khusus divisinya untuk komunitas lah. Yang mau dibahas ini kan sebenarnya apalah masukan abang ya terkait kayak kawan kita yang kena komplain dari orang terdekatnya. Artinya gini, kalau aku simpulkan pertanyaannya lebih ke bagaimana menanggapi isu vape di kalangan orang yang waham ya, apa namanya? Awam yang terkait dengan vape ya. Boleh juga. Jadi masukannya gimana gitu kan, orang awam ini sering bilang ngapain kita pakai vape itu nggak bagus, cairannya bahan kimia semua apa segala macam lah, itu kan kata-kata orang awam. Jadi menurut abang itu gimana lah? Bentar, promosi dulu. Ini jujur ini enak ya. Jelas Glow. enak. Gila memang enak. Enak kalau enggak kita Glow. pilih. Terasa sekali nih rasanya, gila nih, luar biasa. Bukan disponsori. Iya, mungkin bentar lagi di endorse. Tiba kok harus sponsor? Iya, Nano Vaporizer mungkin di endorse. Jadi gimana menjawab pertanyaan tadi tentang orang awam bukan ngelarang sih, Pandangan mereka terhadap vape ini. Ya jangankan orang awam gitu ya. Aku secara pribadi sewaktu belum kenal vape, belum menggunakan vape atau belum menjadi usernya vape, aku masih jadi perokok aktif ya, lumayan lah. Satu hari hampir 2 bungkus, nggak banyak sih yang ngabisin rokok, tapi aku anggap udah jadi perokok aktif ya. Pagi-pagi udah harus rokok, habis makan harus merokok, bahkan mau boker rokok gitu, itu nggak bisa dilepas. Jadi ketika waktu melihat ada seorang teman nge-vape, aku ngerasa memang aneh, lebih menakutkan daripada rokok, karena rokok yang kupegang dari zaman aku mulai ngerokok aktif itu SMA ya, aktif nyoba-nyoba, itu udah lama lah sebelum SMA. Selama ngerokok abang udah berapa lama? Sebelum ke vape? Ya dari SMA. Berapa tahun lah? Sempat setahun, hampir 2 tahun lebih aku sempat berhenti merokok. Itu udah karena mungkin saat itu lagi nggak enak badan, aku bisa berhenti merokok 2 tahun lebih. Tapi mungkin bisa dibilang dari SMA sampai nge-vape itu aku 2016, ada 20 tahunan.
20 tahun ngerokok, Ya. habis itu berpindah ke vape. Ya. Nah, awal mula coba vape ini karena apa gitu? Jujur aja waktu awal nge-vape tuh memang ya karena si orang itu tadi dia nge-vape, aku bilang itu nanya-nanya kepo, itu apa vape? Vape yang kau pakai itu kan banyak kali asapnya, karena ngebayangin rokok aja yang sedikit asapnya itu udah cukup berbahaya menurut kita. Perokok pun menganggap asap rokok itu berbahaya gitu. Nah apalagi yang dipakai ini vape ini uapnya banyak. Kalau dulu aku nganggapnya asap gitu ya. Apa nggak berbahaya tuh? Dia jelaskan dengan secara pelan-pelan sama aku. Vape ini bukan asap yang keluar gitu. Hasil dari pemanasan, bukan dari hasil pembakaran. Kalau rokok dari hasil pembakaran, keluarannya CO2, karbon monoksida, karbon dioksida segala macam. Nah kalau vape ini hasil pemanasan, yang keluarnya itu uap gitu ya. Nah uap dengan asap tuh jauh berbeda, tidak bisa disamakan. Ibaratnya teman-teman kalau lihat emaknya masak numis kangkung gitu numis kangkung Masak keluar air lah. masak air, masak nasi, itu kan ada uap-uap panas yang keluar. Nah yaudah itu ibaratnya vape juga begitu gitu. Jadi Nah pertanyaan terbesarnya adalah apakah vape lebih aman daripada rokok atau vape lebih sehat? Tidak menyehatkan vape ini, tapi artinya untuk perokok menggunakan vape menjadi alternatif atau solusi buat mereka berhenti dari asap rokok, tapi masih memerlukan atau masih memerlukan kebutuhan atau nikotinnya ya. Jadi vape ini dibuat tujuannya untuk solusi atau alternatif. kita balik Kalau inilah. kecanduan bisa dibilang kecanduan enggak itu? Enggak ya kan? Vape Iya enggak ya kan? karena dalam kandungan beberapa liquid ini yang ada nikotinnya, nikotin tuh sifatnya adiksi, kecanduan. Tapi pengalamanku secara pribadi untuk lepas dari rokok itu berat sekali lepas dari rokok. Tapi kita nge-vape aktif udah lebih dari setahun, kita mau lepaskan vape-nya itu gampang. Ya sugesti tetap ada, keinginan buat nge-vape tetap ada, tapi tidak seberat sampai yang dirasakan para perokok. Jadi kayak gitu. Kita balik lagi kayak tadi pertanyaan orang awam tadi yang ngebilang kalau cairan, orang awam kan bilangnya nggak tahu itu liquid atau apa. Cairan dari liquid itu bahan kimia yang membahayakan gitu. Betul nggak? Itu bahaya nggak itu kira-kira? Kalau berbahaya sih tergantung ya. Tapi kalau bahan liquid yang aku pahami dan yang aku tahu, bahan liquid ini dia pastilah senyawa kimia. Di tubuh kita juga ada senyawa kimia gitu. Apa yang kita makan juga dari alam pun juga mengandung senyawa kimia gitu. Nah, yang aku tahu bahan dasarnya ini adalah bahan dasar untuk food grade. Ini bahan dasarnya kebanyakan liquid-liquid yang ada ini, bahan yang harus ada itu adalah PG, propylene glycol. Terus VG, vegetable glycerin. Kalau nggak salah, itu bahannya dari minyak sawit. Nah, yang aku tahu juga sebenarnya propylene glycol itu kalau bahasa orang awamnya itu minyak sayur. Tapi minyak sayur itu bukan selalu dia perkara tentang minyak, enggak. Dia bisa berbentuk apapun kalau yang aku pernah baca di artikelnya gitu. Iya. Nah, selain PG dan VG, ada komposisi yang lain, ada sweetener yang membuat liquid ini jadi manis. Ada essence inilah yang membuat rasa-rasa, ada jus atau rasa buah, ada yang creamy atau rasa-rasa beberapa makanan, dan ada yang rasa tembakau, tobacco ya. Nah, jadi bahan dasarnya itu ditambah nikotin. Nah, kalau yang juicy biasanya nikotin dan ditambahkan lagi dengan mint gitu. Nah, artinya bahan dasar yang ada di sini semuanya kalau kandungannya food grade
atau jenisnya yang dipakai itu memang untuk makanan kayak buat sirup gitu ya. Buat sirup itu pun bahannya hampir sama sebenarnya. Berarti kalau bisa dibilang memang sedikit berbahaya tapi nggak terlalu membahayakan ke tubuh ya Bang? Kalau berbahaya sih bukan di liquidnya. Jadi? Kalau yang sudah bercukai, biasanya perusahaan-perusahaan yang jelas, PT-PT yang menerbitkan cukai ini atau yang terdaftar yang berhak mendapatkan cukai, biasanya bahan mereka bahan-bahan memang yang udah layak memang dipakai untuk vaping gitu. Tapi kalau yang lain mungkin bahannya ada yang kandungan dari kimia untuk yang medis, ada yang untuk kecantikan, itu juga kandungannya VG dan VG. Gitu. Jadi kayak gitu. Nah untuk terus di liquid ini kan ada nikotin. Apakah yang membuat nikotin yang membuat bahaya itu nikotin atau yang bahan-bahan yang lainnya tadi? Nah, kalau secara senyawa kimia yang cukup orang khawatir adalah memang nikotin. Tapi teman-teman perlu ketahui bahwa nikotin itu tidak seperti nikotin yang ada di rokok konvensional gitu ya. Maksudnya nikotin itu sebenarnya efek sampingnya cuma adiksi kok, cuma kecanduan gitu. Dia kecanduan aja, seseorang ini yang pakai nikotin udah kecanduan. Nikotin itu tidak selamanya ada pada tembakau. Kalau nggak salah beberapa buah atau beberapa sayuran, terong, tomat, itu kalau nggak salah itu mengandung nikotin gitu ya. Tomat ya. Iya, nah jadi di biji terong, biji tomat itu mengandung nikotin. Nah itu juga kita serasa dan juga kalau nggak salah cabai juga ada. Makanya kita habis makan cabai pedas itu rasanya kok enak gitu ya kan. Nah itu nikotinnya udah bekerja, cuma kadarnya sedikit. Dan ada beberapa brewer yang memakai nikotin yang berasal dari tembakau gitu. Untungnya untuk para brewer ini atau di industri vape ini, tembakau itu kalau di rokok konvensional, tembakau itu dari daunnya aja yang diolah. Nah, untuk mendapatkan rasa rokok atau apa namanya yang rokoknya yang besar itu aku lupa, cerutu. Oh, ya, itu dari tembakau terbaik kan. Kalau rokok itu pasti dibuat dari rokok tembakau terbaik, apalagi cerutu. Nah, kalau untuk di vape, akar tembakau bisa diolah, bisa diproses, batangnya juga bisa, apalagi daunnya gitu. Jadi petani tembakau itu sebenarnya makin banyak duitnya kalau mereka jual itu dan dikelola untuk industri vape, terutama buat nikotin untuk vape. Nah sebenarnya berbahayanya tuh nggak dari bahan, berbahayanya itu dari penggunaan, cara vapers atau cara seseorang yang menggunakan vape. Misal aku menggunakan device yang ada baterainya ya. Nah si baterai ini tidak dirawat dengan baik, kemungkinan bungkusnya atau wrapnya ini ada yang koyak, sobek, masih dipakai dan akan berakibat short, dan kalau dipakai terus dia akan meledak. Nah yang meledak itu bukan vape-nya tapi baterai. Nah ini lagi nih, mana tadi tuh coil. Nah ini kalau nggak terawat ya, Nah, ini orang yang nggak mau ngerawat ini. Mana orangnya? Ini sampai hitam. Mana orangnya? Kawatnya ini nggak pernah dibersihin, minimal 2-3 hari, paling lama tuh 4 hari udah paling parah tuh. Ini kawat harus dibersihin, kapas harus diganti. Nah ini yang nggak sehat sebenarnya, makanya vaping itu sebenarnya jauh lebih aman, tapi bukan berarti sehat ya. Ini alternatif. Nah kalau ini dirawat bersih, kawatnya dirawat dan dibersihin setiap berkala ya, 2 hari 3 hari, si vapor juga nggak akan punya masalah dengan paru-parunya ketika menggunakan vape. Berarti inti yang dari semuanya penjelasan tadi, kalau kita mau menggunakan vape ini secara aman, kita juga harus ngejaga mulai dari baterai sama coil tadi ya Bang ya. Coil device-nya Harus kita rawat betul-betul. Dan untuk penggunaan nikotinnya tadi itu
kalau penggunaannya masih di batas yang aman, mungkin itu bakalan aman-aman aja itu ya, Bang? Iya, ada batas penggunaan atau konsumsi nikotin dari vape ini sendiri. Nah. Biasanya sih si brewer sampai saat ini tuh paling tinggi Salnik angkanya 50 mg dan itu masih bisa ditolerir oleh tubuh. Nah, jadi ada rumusnya sebenarnya, Indra. Cuma aku kurang paham. Dulu pernah dari Mas Akbar Yasin dari Asosiasi Vapers Indonesia, AVI, itu pernah menyampaikan bahwa untuk mengetahui batas kebutuhan nikotin kita itu dikalikan kayak berat badan sama apa gitu ya, aku lupa, tapi itu bisa dihitung gitu. Tapi hampir rata-rata brewer itu membuat liquid itu tidak terlalu berlebihan gitu, kecuali penyalahgunaan si Vapers beli nikotin murni, dia taruh di liquidnya sendiri dan ada 30 mili yang nikotin 1000 mg, dia masukkan semua, dituangkan, dia stepping. Ini rasanya udah rasa nikotin, udah nggak rasa liquid lagi. Dia pasti nggak akan enak. nah tadi yang kalau kalian tahu tadi ada bilang Salnik itu paling tinggi 50 mg, itu sebenarnya bukan 50 mg pada saat kita diteteskan. Jadi itu dalam satu botol. Dalam satu botol ya, Jadi kayak gini ya. Dia ada yang botol 60 mili, ada yang 100 mili, ada yang 30 mili, yang 15 mili. Dan biasanya orang nge-vape nggak mungkin nih satu botol ini satu hari, nggak mungkin. Kemungkinan paling cepat habis 4 hari dan paling lama bisa jadi 2 minggu sampai sebulan. Jadi gitu buat kalian, ini kita sekedar memberikan edukasi buat untuk orang-orang yang belum mengerti tentang vape atau liquidnya ini, cara penggunaannya gimana, membahayakan atau tidak gitu. Jadi buat kalian inilah kita kasih edukasinya. Oke, mungkin kayaknya itu aja ya yang mau kita bahas kali ini. Kita sebenarnya mau ngobrol-ngobrol santai aja sih mengenai vape ini. Udah ganti ya tadi dia bilang. Oke. Terima kasih. See you next video.